Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Kak ya. Nah, di sini bersama Teacher Nia akan melanjutkan kisah ke-25 Nabi. Nah, hari ini bersama Teacher Nia akan bercerita mengenai kisah Nabi. Ada yang tahu tidak? Benar, Nabi Hud alaihi salam Kak. Nah, kemarin sudah dikisahkan mengenai Nabi. Ada yang tahu juga? Benar, Nabi Nuh alaihi salam ya Kak. Nah, kisah Nabi Hud alaihi salam dengan pengikutnya bernama kaum Ads ya Kak ya. Di zaman Nabi Hud alaihi salam ini dikenal hidup amat nyaman dan sejahtera Kak. Nah, jadi setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh beserta pengikutnya menjalani kehidupan baru dan beriman kepada Allah. Nah, ini berlanjut ke kisah Nabi Hud alaihi salam Kak. Nah, kehidupan mereka dilimpahi dengan ladang pertanian yang subur dan hijau, hewan ternak yang banyak dan sehat, air mengalir melimpah dan segar, hewan ternaknya juga banyak, dan mereka dikaruniai Allah tubuh yang kuat dan besar. Nah, namun kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada kaum Ads ini tidak membuat kaum Ads bersyukur dan tidak mengenal Allah Kak. Bahkan kaum Ads ini menyembah patung buatan mereka sendiri. Nah, keringat dan usaha tiada henti diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan kepada kaum Ads ini agar menyembah kepada Allah. Namun sekali lagi seruan Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan sama sekali oleh kaum Ad. Bahkan Nabi Hud alaihissalam dituduh terkena penyakit gila. Nah, akibat kaum Ad yang sombong, Allah memberi peringatan kepada kaum Ad berupa kekeringan. Jadi kaum Nabi Hud alaihissalam ini mengalami kekeringan yang amat panjang yang membuat ladang pertanian mereka menjadi gagal panen dan mengakibatkan kelaparan, dan ini membuat kaum Ad merasa khawatir, merasa resah. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk menyeru kembali kepada kaum Ad agar bertaubat dan selalu menyembah Allah. Namun sekali lagi kaum Ad tidak sama sekali tidak menghiraukan kaum Hud alaihissalam, tidak menghiraukan perkataan Nabi Hud alaihissalam, maksud Teachernya tidak menghiraukan, tidak mempercayai sama sekali apa yang sudah diserukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nah, akibat keras kepalanya, Allah sebagai sang kuasa memberi peringatan kepada kaum Ad juga berupa gumpalan awan yang sangat hitam dan pekat. Nah, kaum Ad mengira dan mereka sangat gembira sekali mengira itu pertanda baik kalau akan turun hujan. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kembali, ini bukan pertanda baik, ini adalah pertanda buruk bahwa hukuman Allah akan datang kepada kaum Ad. Tapi sekali lagi kaum Ad terus menentang seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka tidak percaya kalau ini pertanda buruk dari Allah Subhanahu wa taala akan datang hukuman. Ternyata hingga akhirnya benar-benar terjadi, kaum Ad ini mendapat hukuman Allah berupa angin topan yang sangat dahsyat. Angin topan ini merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, rumah, hewan ternak, ladang pertanian, bahkan harta benda milik kaum Ad ini
semuanya roboh luluh lantah. Nah, angin topan ini juga merobohkan semua berhala yang disembah oleh kaum Ad berserta kaum Ad sendiri. Nah, hingga akhirnya apa yang terjadi dengan Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya? Nah, tentunya Allah menyelamatkan mereka, Kak. Nah, alhamdulillah. Jadi Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya tidak merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut, Kak. Nah, semuanya terjadi atas kuasa Allah ya, Kak ya. Hingga akhirnya Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya hijrah, Kak, pindah ke Hadramaut untuk menetap di sana. Dan hingga Nabi Hud alaihissalam beliau menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Nah, dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini dapat kita contoh, Kak, perilaku beliau. Nah, dari kisah ini apa yang dapat kita teladani ya kira-kira ya? Yang pertama, kita harus selalu bersabar, Kak. Nabi Hud alaihissalam selalu bersabar. Dan yang kedua, ada yang tahu tidak mudah putus asa, pantang menyerah, selalu semangat apapun yang terjadi. Nanti Allah yang menentukan hasilnya, ya kan? Nah, yang ketiga, tidak boleh sombong. Nah, nggak boleh ya. Apa yang kita dapatkan semuanya dari Allah, jangan lupa. Yang keempat, yang terakhir yang harus kita contoh adalah selalu berdoa. Nah, selalu berdoa dan memohon kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Oke, begitu ya, Kak ya. Sekian kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita semuanya dapat mencontoh kisah beliau. Terima kasih. Sekian dari Teacher Nia. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.